Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk tingkat sekolah dasar. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku pemahaman. Amin. Pelajaran pertama untuk kelas 4 adalah mari belajar Quran Surat Al-Falaq. Asbabun nuzul Surat Al-Falaq. Sebab turunnya surat ini yaitu ketika Rasulullah mengalami sakit parah, lalu didatangi 2 orang malaikat. Malaikat itu mengatakan bahwa beliau terkena sihir atau guna-guna. Rupanya ada seorang Yahudi yang bernama Labib bin Al-Asham menyihir Rasulullah dengan gulungan tali pengikat yang terdiri dari 11 simpul. Lalu turunlah surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Setiap kali beliau membaca kedua surat ini, satu simpul terlepas. Anak-anak, tahukah kamu surat Al-Falaq artinya waktu subuh? Surat Al-Falaq merupakan surat ke-113 dalam Al-Quran. Surat Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Surat ini dinamakan surat Al-Falaq diambil dari ayat pertama. Rasulullah SAW sering membaca surat ini terutama ketika dalam perjalanan agar selalu terpelihara dari kejahatan. Di dalam Quran surat Al-Falaq ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar mengatakan, "Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh." Maksudnya, Allah memerintahkan kepada Nabi dan umatnya selalu berlindung kepada Tuhan agar terpelihara dari kejahatan. Al-Quran surat Al-Falaq ini menceritakan ada kejahatan makhluk, ada kejahatan malam apabila gelap gulita, ada kejahatan tukang sihir, dan ada kejahatan orang dengki. Apabila kita membaca Quran surat Al-Falaq, insya Allah kita akan terpelihara dari berbagai kejahatan itu. Dengan demikian, Quran surat Al-Falaq ini mengajarkan kepada kita bahwa hanya Allah tempat berlindung. Anak-anakku sekalian, sekarang mari kita membaca Quran surat Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Anak-anak, perhatikanlah penjelasan surat Al-Falaq berikut ini. Ayat pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Ayat pertama memerintahkan kepada kita untuk berlindung, memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bersifat Rabb Al-Falaq,
artinya Tuhan yang menguasai subuh. Allah Maha Kuasa membelah kegelapan malam dengan terangnya pagi. Dengan meyakini ini, seseorang akan yakin pula bahwa Allah Maha Kuasa menyingkirkan kejahatan dan kesulitan kapan dan dimanapun dengan memunculkan pertolongan. Ayat kedua, min syarri ma khalaq, artinya dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Ayat kedua mengandung permohonan untuk mendapat perlindungan dari keburukan makhluk ciptaan Allah, baik yang datang dari diri sendiri maupun dari makhluk lainnya, baik sudah dialami atau belum dialami pemohon. Ayat ketiga, wa min syarri ghasikin idza waqab, artinya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Ayat ketiga mengandung permohonan untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan yang terjadi pada malam yang gelap. Memang biasanya malam menakutkan karena seringkali kejahatan terjadi di celah kegelapan. Akan tetapi, malam juga dipuji sebagai saat yang terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat keempat, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, artinya dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul atau talinya. Pada ayat keempat yang dimohonkan adalah perlindungan dari ulah sementara orang yang dapat menjerumuskan pada kesulitan, madarat, dan penyakit, yakni dari kejahatan dan keburukan perempuan-perempuan peniup-peniup pada buhul-buhul, tali yang mengikat. Ayat kelima, wa min syarri hasidin idza hasad, artinya dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Salah satu sebab utama munculnya kejahatan adalah iri hati atau hasad. Hasad adalah iri hati atas nikmat yang dimiliki orang lain dengan harapan nikmat itu hilang darinya. Hasad juga berarti kedengkian terhadap orang lain dengan harapan orang itu terus-menerus berada dalam kekurangan dan kepedihan. Hasad juga berarti keinginan memperoleh nikmat serupa dengan yang dimiliki orang lain tanpa mengharap hilangnya nikmat yang diperoleh orang lain. Anak-anak, demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga anak-anakku sekalian bisa memahami makna Quran Surat Al-Falaq. Tetap semangat belajar ya, dan selalu menjaga kesehatan. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan bersama-sama membaca doa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.